Research Day Series yang kedua tahun 2022 yang pada hari ini akan menjadi miliknya kelompok riset psikologi ekonomi dan konsumen. Nah, untuk tema atau topik hari ini adalah mencicipi analisis jejaring dalam psikologi yang akan dibawakan oleh Mas Hari Susianto, PhD. Beliau adalah ketua kelompok riset psikologi ekonomi dan konsumen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Dan yang akan menjadi moderator pada hari ini adalah Andi Supandi, ada anggota dari ketua kelompok riset psikologi ekonomi dan konsumen dan juga dosen di Fakultas Psikologi UI. Tanpa berpanjang-panjang lagi karena waktunya sudah 3 menit lebih, saya mempersilahkan Mas Hari untuk membuka acara ini. Semoga ini sebetulnya saya itu sudah berkali-kali ya workshop tentang art, tapi sampai sekarang tuh masih belum mudeng juga tentang art. Semoga nanti setelah ini saya jadi lebih mencintai art. Demikian juga dengan teman-teman sekalian. Silakan Mas. Bukankah itu Terima ya? kasih Mbak Devi. Masuk. Asup dulu. Yes. Selamat pagi semuanya, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi, atau kalau di kampus lebih dikenal dengan nama Asup. Izinkan hari ini saya menjadi moderator dalam acara Research Day Series 2022 ini. Hari ini Bapak Hari Susianto PhD akan menjadi tuan rumah dan memberikan kita kesempatan untuk mencicipi analisis jejaring dalam psikologi. Sedikit cerita bahwa analisis jejaring ini diproklamirkan sebagai disiplin sains yang baru, merupakan salah satu area riset yang sebetulnya sangat produktif. Tapi riset di Indonesia jumlahnya masih terbatas terkait jejaring. Mungkin mengingat analisis jejaring ini biasanya disajikan dengan rumus matematik yang buat saya pun yang suka angka, ini memancing respon alergi bagi kebanyakan ilmuwan psikologi gitu. Nah, jadi dalam Research Day kali ini akan diperkenalkan kembali analisis jejaring dan akan mengajak Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian nanti juga akan mencoba melalui program statistika yang namanya R. Setelah itu Bapak Hari akan menyampaikan beberapa ilustrasi penerapannya dalam disiplin ilmu psikologi. Bapak Hari Susianto biasanya kalau di kampus dipanggilnya dengan panggilan Mas Hari. Ini adalah dosen di Fakultas Psikologi UI dan saat ini juga menjadi ketuanya saya nih di kelompok riset psikologi ekonomi dan konsumen Fakultas Psikologi UI. Untuk lebih optimal dalam mengikuti acara ini, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, mungkin sudah diinfokan untuk menginstal program R, lalu berikutnya install R Studio, kemudian juga menginstal paket iGraph package ya. Acara ini akan dilangsungkan kurang lebih 120 menit sampai sekitar jam 12 nanti. Dengan rincian, Mas Hari awalnya akan memberikan paparan selama sekitar 90 menit, dengan 60 menit di awal tentang konsep jejaring, lalu kita coba nih icip-icip running data dengan program R. Di akhir pemaparan, nanti Mas Hari akan menyampaikan sejumlah ilustrasi jejaring dan juga hasil penelitian tentang jaring. Mohon bantuan Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian selama pemaparan untuk menonaktifkan mikrofonnya. Apabila pada saat pemaparan nih, yang menarik nanti, Bapak, Ibu, Mas, Mbak terpikirkan pertanyaan, silakan dituliskan dulu di kolom chat gitu ya. Nanti setelah pemaparan selesai akan dijawab oleh Mas Hari. Di akhir sesi nanti akan ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu juga bisa bertanya secara langsung ya. Acara ini jangan khawatir akan didokumentasikan dalam bentuk video, rekaman video. Nanti linknya akan dikirimkan melalui email yang Bapak Ibu daftarkan ketika mau join kegiatan ini.
Nah, untuk yang mendapatkan e-sertifikat nih, Bapak Ibu diharapkan untuk memberikan sampai mengikuti sampai selesai. Nanti yang akan ditambahkan juga dengan isian survei untuk kegiatan kita hari ini. Selamat mencicipi analisis jejaring dalam psikologi suguhannya Mas Hari. Kepada Bapak Hari Susianto PhD, waktu dan layar is yours now. Please, Mas Hari. Oke, terima kasih buat Mas Asup, terima kasih buat Mbak Debbie. Gitu ya. Jadi saya akan mencoba gitu ya. Nanti ini sengaja judulnya mencicipi. Jadi memang kan kalau kita minum bukannya dimakan satu gitu ya, satu piring atau satu, tapi cuman ya 1-2 sendok gitulah. Udah kelihatan ya? Kelihatan? Oke ya. Sudah terlihat. Jadi gini, jadi kita bagi 3 ini ya, itunya presentasinya ya. Jadi bagian awal mungkin cepat saja, mungkin ya 20 menit itu sekitar untuk konsep-konsepnya ya. Setelah itu kita akan lebih banyak waktunya untuk mencoba. Ini juga tidak ruwet ya, cobanya cuma sepilihin yang simple ya, supaya nggak alergi gitu ya. Terus yang ketiganya baru saya cerita apa sih kekhususannya kalau kita melakukan analisis jejaring dalam psikologi gitu ya. Dan nanti untuk yang berminat untuk mencoba R-nya ya, silakan bergabung di WA grupnya. Saya nggak tahu tuh nanti gimana caranya. Mungkin nanti Mas Asup bisa bantu di itu, ditulis aja gimana caranya. Nanti di sana ada Mbak Intan dan Mbak Anita yang akan membantu. Jadi kalau misalnya kok nggak jalan, apanya yang salah, ya. Sebagian besar sih salahnya biasanya salah ketik gitu ya. Nanti bisa disampaikan ke Mbak Intan atau Mbak Anita gitu ya. Oke, kita mulai ya. Jadi ini ya tadi yang sudah saya sampaikan, jadi memperkenalkan konsep ya. Analisisnya ini ada banyak sekali ya, tapi saya akan pilih bagian yang deskriptif saja ya. Dan Anda sebaiknya mencoba ya gitu ya, karena lain lah kalau cuma mengamati dengan mencoba itu lain gitu ya. Terus ilustrasinya nanti ini dalam beberapa bidang nih ya, ada perilaku konsumen di bidang kami ya. Terus ada pengukuran konstruk, terus ada satu lagi psikopatologi, dan yang agak detail mungkin tentang intervensi gitu ya. Ini kebetulan bidang yang kecuali psikopatologi ya, bidang yang saya minati. Jadi harapan saya tentunya adalah semakin banyak penelitian psikologi di tanah air ya, yang menggunakan analisis jejaring gitu ya. Oke. Terus kalau Anda tanya, kenapa sih pakai R? Jadi saya ini termasuk orang yang sangat mendorong ya, supaya dipakai dalam psikologi. Jadi pertama, R ini lebih ya daripada gratisnya gitu. Ya, jadi dia adalah tadi ya lingua franca ya, terus mencakup teknik analisis, visualisasi serta reproducible research gitu. Dan memang orang sering mengeluh ya kalau pakai pakai R ya, karena dia bukan click and pull down menu gitu, seperti SPSS gitu, klik dan terus banyak jalan menuju Roma. Jadi untuk menghitung satu hal itu ada banyak alternatifnya. Jadi kadang-kadang kita nggak familiar, kalau kita bingung kok begini ya gitu ya. Dan mungkin yang paling ini adalah R ini mengasumsikan penggunanya paham statistik dan akan mengeksplor. Jadi kadang-kadang kita memang harus mengeksplor gitu untuk paham kenapa sih begini gitu ya. Dan kalau pakai R begitu saja itu tidak menyenangkan ya. Jadi ada namanya integrated IDE ya, integrated development environment, namanya IDE. Namanya RStudio. Jadi nanti kan kita pakai ya. Jadi kalau Anda menulis ya, jangan nulisnya analisa menggunakan RStudio, salah gitu ya. Tapi harusnya analisa menggunakan R gitu ya. Karena RStudio kalau nggak ada R nggak bisa ngapa-ngapain kita gitu ya. Jadi banyak yang keliru kalau saya baca gitu ya. Seakan-akan RStudio-nya yang penting, padahal bukan ya. Jadi IDE untuk R ini ada macam-macam, bukan cuma RStudio, tapi yang paling menyenangkan adalah RStudio buat saya. Ya. Oke, ini beberapa definisi dulu kali ya.
ini yang ada beberapa ya di sini yang paling gampang gitu kan ya, koleksi dari poin ya yang ada dikaitkan dengan lines. Jadi kalau kita bicara network ya biasanya kalau di dalam matematik itu cuma seperti ini gitu yang di atas ini ya, yang Newman ini ya. Tapi nanti makin ke bawah semakin ada diisi macam-macam gitu ya. Mungkin yang menarik lagi ini kali yang nomor 4 ya. Jadi ada istilah namanya network analysis. Ini yang akan kita perkenalkan, yang kita cicipin. Ya. Jadi kita akan ya isinya apa sih gitu ya. Network analysis ini ada 3 macam sini. Ada memvisualisasikan ya, lalu mendeskripsikan ya. Baik itu tentang aktor ya, nodes ya, atau tentang relasinya atau grupnya gitu ya, subgrupnya jadi lebih dari individu kaitannya dan terus network yang besarnya ya. Dan terus yang ketiga ini build mathematical statistical model. Nah, tapi ini saya enggak lah gitu ya. Nanti bubar semua gitu ya. Dan network ini adalah bidang yang sangat interdisiplin ya, makanya ini ada yang beberapa ahli mengatakan bahwa ini sebenarnya sains baru gitu ya. Jadi bukan bagian dari sosiologi, bukan bagian dari psikologi dan seterusnya gitu ya, bukan biologi dan seterusnya. Ya, tapi ini sains baru, tapi ya terserahlah ini cuman namanya juga ini ya pendapat para ahli ya. Jadi terserah kita lah kita mau mengatakannya apa. Oke, ini ada beberapa konsep penting ya. Yang pertama ini ada istilah ya. Jadi ya di dalam literatur kadang-kadang ada menggunakan vertices, nodes atau actors gitu ya. Jadi sama aja sebenarnya ya. Pokoknya tadi kalau di depan kan point gitu ya. Nah, dalam psikologi biasanya aspek ya, jadi selama ini kalau kita buat penelitian ya, biasanya kita dalami itu cuman ini aspek atau variabel dari aktor gitu ya, sikapnya kah apalah gitu ya, sikapnya, umurnya dan sebagainya gitu ya. Nah tapi kalau dalam jejaring ya, jejaring ini adalah bahasa Indonesianya untuk networks ya, itu bukan cuman itu ya, tapi juga atau mungkin terbalik ya, relasinya ya antar aktor itulah yang lebih dipentingkan gitu ya. Jadi ini yang membedakan ya. Terus kita punya, jadi selain aktor juga ada namanya edge atau links atau relasi gitu ya. Jadi relasi yang menghubungkan antara vertices atau nodes atau actors gitu ya. Saya akan lebih pakai nodes kali ya, lebih banyak ya. Tapi sebenarnya kalau di dalam software justru terbalik ya, vertices saya nggak ngerti kenapa begitu ya. Jadi ada yang namanya directed ya. Jadi panahnya satu gitu ya. Ini kalau kita belajar SEM itu biasanya kita pakai ini nih, DAP. Jadi panah-panahnya cuma satu. Ada satu lagi yang undirected. Jadi relasinya itu kita nggak tahu nih yang mana menyebabkan yang mana ya. Jadi misalnya kalau kita pakai korelasi. Terus juga ada yang unweighted ya. Jadi cuma ada atau nggak ada, atau ada weightednya, jadi ada intensitasnya ya. Terus nanti biasanya paling sering kita lihat adalah visualisasinya ya. Gambar tadi panah-panah dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau kita cuma menginterpretasi visual semata itu bisa tricky ya. Jadi visualisasi ini bisa bisa berbeda padahal strukturnya sama gitu ya. Makanya nanti dilengkapi dengan apa yang disebut dengan indeks jejaring ini juga istilah juga ya. Ada yang bilang indeks, ada yang bilang measures. Saya biar gampang pakai indeks saja lah gitu ya. Oke ya, jadi ini contoh ya. Yang sebelah kiri ini adalah networks yang directed ya. Kenapa directed? Karena ada panah-panahnya. B ke A, C ke A gitu, C ke D gitu ya. Ada panah-panahnya ini. Nah, biasanya nanti kalau kita mau menganalisa, dia harus diubah ya, direpresentasinya ini diubah menjadi ya, entah matriks atau apa gitu ya datanya. Jadi contohnya ya,
ini kalau A ya atasnya kan 0, 0, 0, 0 semua. Karena nggak ada panah dari A ke. Jadi kita lihat nih B ke A ini 1 ya, berarti kan B ke A ada ya. B ke E ya, B ke E ada gitu ya. B ke C nggak ada ya karena nggak ada panahnya. B ke D nggak ada karena nggak ada panahnya gitu ya. Ini 0, 0, 0, 0, 0 ini kenapa demikian? Karena kita tidak bisa ya A itu punya panah ke dirinya sendiri gitu. Ini kalau di dalam SEM kadang-kadang ada nih panah yang ke dalam dirinya sendiri. Tapi dalam model ini biasanya nggak dilakukan, jadi dianggap no gitu ya. Itu yang directed ya. Kalau yang undirected ini kayak gini nih ya. Jadi kita nggak ada panahnya, kita nggak tahu nih. Pokoknya kita tahu mereka ada hubungannya, tapi nggak tahu ini yang mempengaruhi atau ini yang mempengaruhi gitu. Jadi gambarnya seperti ini ya. Juga sama nih B dengan A ya. Ini kan kalau ini kan B dengan A dengan B gitu ya. B dengan A dengan B gitu ya. Jadi ada kayak gitu ya. Oke, nah terus ini 000 juga ya karena nggak ada A dengan dirinya sendiri. Dan ini disebut juga simetrik ya karena ini ya yang coklat dengan yang biru ini sebenarnya sama ya. Ya, jadi kalau dibuang yang coklat pakai yang dibuang yang coklat pakai yang biru saja nggak apa-apa, pakai biru saja yang coklat nggak apa-apa gitu ya. Sementara ini adalah yang ada weight-nya, ada bobotnya, ada nilainya. Jadi ini jadi misalnya ini ya misalnya gambarkan sebagai intensitasnya. Kalau intensitasnya kuat ya sering ketemu kita kasih 5. Kalau sekali-sekali misalnya kasih 1, misalnya begitu ya. Jadi ini juga sama seperti yang tadi ya. Cuman angkanya bukannya 1, 0 ya. Oh, tadi kan 1, 0 ya. Gitu kan, sekarang ada angkanya gitu ya. Nah, dalam psikologi biasanya dipakai ini adalah korelasi nih atau partial korelasi atau regression weight gitu ya. Jadi ini angkanya seperti ini gitu ya. Oke ya. Ini data sumber dan sampling gitu ya. Jadi selalu ada nih ya. Jadi kita punya biasanya 2 tipe data ya. Satu adalah data atribut, aspek atau variabel yang berisikan node. Ini yang standar psikologi ya atau ilmu sosial selama ini ya ini ya. Lalu ditambahin lagi data relasi yang berisikan link atau edge gitu tadi yang tambahannya. Oke ya. Sumber datanya juga macam-macam nih. Ya, bisa kuesioner, studi etnografi dan sebagainya, novel, serial TV, ya, simulasi, arsip publik dan sebagainya. Data relasinya ini juga bisa tersedia secara alami ya, misalnya kita ambil dari ini ya notula pembahasan sebuah RUU oleh anggota DPR, ini kan dicatat nih, jadi ini kan secara alami ya, kita nggak usah ngapa-ngapain. Setelah kita bisa dapat, kita bisa mengubah ini menjadi data buat jejaring ya, atau harus dibuat, misalnya kita bikin survei ya. Ya, dan seterusnya. Nanti ini saya kasih contohnya untuk yang dibuat gitu ya. Tapi apapun itu kita harus memperhatikan aspek etis ya. Jadi karena ini kan sangat sangat tadi kita bisa bilang si A dengan si B, nanti bisa ternyata gitu ya. Ternyata kalau misalnya sini ternyata dia nggak setuju nih, yang nggak setuju nih adalah ini dengan gitu ya. Kita bisa begitu ya. Jadi makanya ini harus sangat diperhatikan ya aspek etisnya ya. Terus ada lagi nih samplingnya ya. Jadi kalau biasanya kita kan sampling kita adalah node-nya ya, aktornya. Kita sampling partisipan, sampling responden gitu ya. Nah kalau ini juga ada sampling dari link-nya juga harus perhatikan ya. Terus juga sangat tergantung dari definisi boundaries dari jaringan yang diteliti ya. Jadi misalnya nanti saya cuma meneliti semua orang yang ada di kelas saya. Saya meneliti semua orang yang ada di 1I dan seterusnya, atau di Jakarta dan lain lagi. Jadi ini mesti diperhatikan. Tapi kita nggak akan bicara ini ya. Ini statistiknya ruwet nih, sampling. Jadi kita bicara yang tadi ya, yang asumsikan yang contoh-contoh saya kebanyakan seperti itu ya, yang jelas gitu ya, boundaries-nya gitu ya. Terus ada lagi nih pembagian ya, sociocentric sama egocentric ya. Ini tadi assess the pattern relationship within an entire bounded ya. Jadi biasanya pakai survei, tiap individu beri daftar nama
semua anggota jejaring secara lengkap dan ia menyatakan relasinya dengan tiap anggota tersebut. Gitu. Oke ya, jadi ini ada lagi istilah namanya network generator yang tanya umur ininya apa, siapa sih yang biasanya Anda apa gitu ya. Terus ada satu lagi namanya egocentric ya, jadi ini cuma dari spesifik responden tertentu. Jadi ini ego ini adalah dirinya, terus nanti dia orang lain yang terkait namanya outers. Jadi kalau degree 1 berarti ya cuman ego dan outers ya. Tapi kalau degree 2 misalnya orang teman kita itu kan juga punya teman-teman lagi. Nah, itu orang kedua. Nanti temannya teman kita punya teman-teman lagi. Nah, itu degree 3 dan seterusnya gitu ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi tapi saya nggak akan ke sini ya. Saya akan bicara yang simple aja lah, yang sociocentric aja ya. Ini contoh instrumen yang kami pakai ya. Jadi saya punya kelas. Jadi biasa kita bikin survei untuk ngasih contoh. Jadi kalau mahasiswa cuma dikasih rumus terus jalan, dia nanti nggak akan ngerti gimana kalau ngerjain. Jadi biasanya kita sampai sedetail ini ya. Jadi gini ya, pada ini Anda mencatat interaksi antara Anda dengan setiap rekan di kelas. Metode ini satu kelas nih. Interaksi dicatat selama 8 hari, saya sampai kayak gitu ya. Terus berilah tanda ini centang untuk interaksi dengan topik akademik ya, atau bukan, perhatikan pula waktu terjadinya kapan ya. Terus di sini ada definisinya, urusan akademis itu apa sih gitu ya. Interaksi di mana Anda menghubungi rekan Anda untuk membahas topik perkuliahan, baik melalui media elektronik atau tatap muka. Misal Anda bertanya mengenai kelompok di grup kelas, Anda mengajak belajar bersama, dan seterusnya. Gitu ya. Non-akademis tadi ya, misalnya bertanya tentang asal daerah Anda, tentang harga indekos yang murah, nanti kalau kita udah face-to-face, dan seterusnya. Ya. Nah, terus saya kasih lagi keterangan lagi nih, jadi harus jelas gitu ya definisinya ya. Inti yang dapat dicatat adalah jika Anda mengontak rekan, interaksi Anda baru dapat dicatat ketika rekan tersebut menyadari bahwa Anda mengontak dirinya. Misal dengan mengangguk, menoleh, memberi reaksi, menjawab pesan Anda saat kontak tatap muka maupun daring. Untuk WhatsApp misalnya pastikan rekan Anda membaca pesan tersebut. Gitu, dan sebagainya gitu ya. Jadi seperti inilah gitu ya. Nah, terus di sini baru nih instrumen. Jadi ini kita berikan kepada tiap mahasiswa, kan dia akan ngisi kan, misalnya si Anida nanti dia urusan pagi di mana gitu ya. Oh iya saya. Jadi ini ya orang ini kan terima nih. Ya, nanti dia bilang oh pada tanggal sekian antara jam 16 akademis saya berurusan nggak sama dia. Kalau iya dicontreng, kalau nggak dikosongin gitu. Ini akademis, ini non. Ya, untuk pagi hari, ini untuk siang. Gitu. Nanti ini sekali lagi ini boundary-nya jelas ya, mahasiswa satu kelas. Jadi ada 40 orang ya, mereka akan ngisi seperti ini gitu ya, selama 8 hari. Oke ya. Terus jadinya kayak ginilah kira-kira ya. Jadi ini ada panah-panahnya tentunya, tapi sebenarnya nggak relevan panah-panahnya ya, karena tadi ya kalau baca definisinya dia bisa menerima, bisa diterima. Jadi sebenarnya harusnya garis biasa saja. Gitu. Ini bisa dilihat nih, misalnya yang hijau ini pio ya, ini yang kuning ini oranye, kuning oranye ya. Oranye ini sosial, yang kuning ini pendidikan ya. Terus ini yang biru muda ini perkembangan. Jadi di sini yang menarik di sini ya. Jadi kalau pendidikan itu ternyata bereaksinya itu juga dengan ini ada yang dari Pio, ada yang nyampur di situ, terus ada yang dari perkembangan juga nyampur di situ, lihat panah-panahnya ya, gitu ya. Gitu. Jadi ini juga misah sendiri ini gitu ini kalau yang biru muda perkembangan itu kayaknya ada punya 2 klaster gitu ya, satu di sini sendiri, satu di sini gitu ya. Yang lain kompak nih, kalau yang sosial kayak kompak nih, sebenarnya satu di sini, nggak ada yang ke kelompok yang lain gitu ya.
sementara seperti itu ya. Terus ini tools-nya ya. Jadi kalau ini kan tadi kan tools-nya ini kan simple ya, paper and pencil ya. Oke. Jadi sekarang sudah ada yang digitalnya ya. Jadi ada macam-macam alatnya ya, software-nya nanti tinggal dicari nih Anda mau kebutuhan Anda apa. Ini ada yang bisa online, bisa offline dan seterusnya. Itu ada web based sebagainya macam gitu ya. Ini juga sama ya, ini ada sumbernya kalau Anda tertarik gitu ya. Oke ya. Nah, dalam dalam publikasi seringkali saya perhatikan ya, banyak sekali bagian yang seperti idenya itu bagian yang bisa menginterpretasinya ya, bagaimana cara kita mengumpulkan data itu agak diabaikan gitu ya. Jadi sebenarnya kita mesti hati-hati. Jadi kalau saya selalu gitu ya. Jadi kalau kita mau bikin riset yang baik, pengumpulan datanya harus beres dulu gitu. Jadi baru kita bisa dapat data yang kredibel dan kita bisa menganalisanya dengan yakin gitu ya. Jadi misalnya pertanyaan dalam survei ya, katakanlah ini yang directed link gitu ya. Misalnya pertanyaan gini, siapa staf di kantor yang Anda sering minta advice mengenai komputer? Ya, kalau misalnya A ini terbanyak gitu ya. Berarti kita bisa menyimpulkan ya dari pertanyaan ini bahwa nanti kalau dia degree centrality-nya tinggi, berarti dia adalah sebenarnya orang kita bisa sebut sebagai pakar IT gitu. Tapi kalau sebaliknya yang Anda sering beri advice, ya, kalau dia terbanyak berarti ini bukan pakar dia, tapi jadi gaptek ya. Jadi ini hal-hal seperti ini yang seringkali kalau kita baca ya dianggap udah jelas gitu ya. Padahal menurut saya ini yang bagian harus ditekankan gitu ya. Ini sebenarnya apa sih gitu ya. Gitu ya. Jadi jangan terlalu terpaku dengan indeksnya, jangan terlalu terpaku dengan visualisasinya ya, tapi tadi tolong dipikirkan juga ininya bunyi dari pertanyaannya dalam survei gitu ya. Ini contoh lain ya, misalnya dalam film ya, misalnya ini banyak ya dilakukan. Jadi orang nonton film ya lalu dia nyatet gitu ya. Misalnya dalam satu adegan ada dua orang P dan Q bertengkar di pasar dan ditonton orang satu pasar gitu ya. Maka ya karena kita nggak tahu ya P bertengkar itu kan ya bisa P mukul Q atau P mengumpat ke Q atau sebaliknya Q juga membalas gitu ya. Maka kita bikin aja lah dia undirected link gitu ya. Dan orang-orang di pasar ya, karena ini dalam film ya biasanya kan di figuran gitu ya, maka dia tidak dicatat di dalam link. Jadi ini semua tentunya harus tadi ya dalam definisinya ya harus kita jelaskan. Jadi maka istilah saya sini definisi relasi mempunyai konsekuensi interpretasi gitu ya. Berikutnya ini juga contoh lain ya, skenario ya. Jadi dari skenario bisa dibikin untuk menjadi tadi ya kita mau studi relasinya. Ini Game of Thrones ya. Jadi datanya itu jadi ada orang-orang yang sudah rajin nih dapat ginian terus dicatat gitu ya. Tapi barangkali ada bagian-bagian tertentu yang menurut penelitinya nih kurang jelas nih. Jadi datanya ini adalah dari Geniuscom ini plus dari si peneliti sendiri yang melengkapi gitu ya. Nah, terus divisi seperti ini nih. Relasi A dan B jika ya, pertama J appear in a scene together. Jadi ini kan namanya apa ya namanya? Ini namanya stage direction yang di atas ini ya. As Jamie passes Brianna on the way out, she stands and follow him toward the exit, talking as he goes. Jadi kebayang kan ada satu lorong, terus si James-nya mau keluar, dia melewati si Brianna, terus si Brianna-nya ngikutin dia sampai keluar. Nah sambil jalan dia ngomong. Ya. Ini Brianna-nya ngomong ya kepada si James, nanti dibales ya, gitu ya. Jadi kita bisa bilang oh ya ini berarti A dan B ada, nah Jamie sama Brianna ada nih. Ya. They appear in a scene together. They appear in a stage direction together. Nah ini kan ini stage directionnya ini ya. Ada gitu ya. They exchange dialogue
ya. Jadi misalnya ini kan brain manggil, nanti Jamie juga balas, terus gitu ya. Dan ini kalau mau kita bisa bikin ada bobotnya ya. Misalnya tadi ya, kalau ngomongnya panjang ya, kalimatnya ini panjang, oh berarti lebih bagus daripada kalau cuman ini ya, manggil nama doang misalnya gitu ya. Terus juga bisa A mention B ya. Jadi ini misalnya dia nyebutnya Jamie, yes, I'm not looking forward to seeing more of them, but I'm loyal to the Queen. Nah, the Queen ini bukan lawan bicaranya, tapi dia nyebut, gitu. Jadi mentions ya kalau istilahnya, gitu ya. Atau nanti dia nyebutin yang lain-lain lagi, Queen loyal to Sansa and her dog brother, dan seterusnya. Dia juga bisa, gitu ya. Jadi ini ya ada ini ya, terus nanti Jamie nyebut Queen, ya, ada Sansa dengan Queen, ya. Queen dengan ini, Jamie dengan Sansa, Jamie dengan brother, Sansa dengan brother gitu. Jadi ini tergantung ya. Jadi yang mau dipakai yang mana, mau dipakai semua ya atau cuma beberapa gitu ya. Jadi sekali lagi ini semua tergantung dari penelitinya gitu ya. Oke ya. Oke, ini ada level analisis nih gitu ya. Ini saya ambil dari Clifton and Webster. Jadi macam-macam ya apa pengkategorisasiannya ya. Ini kebetulan psikologi sosial nih. Jadi saya ngambil jadi ada namanya level individual ya. Indeks yang mendeskripsikan posisi node dalam jejaring. Ya, misalnya ini ada nih indeksnya namanya degree centrality. Ya. Indikator pentingnya seorang aktor dalam jejaring berdasarkan jumlah relasi yang terhubung dengan aktor-aktor lain yang menggambarkan popularitas. Ya. Ada lagi level relasional yang diberikan pola relasi, jadi homofili. Ya. Jadi ini kalau orang yang sama biasanya akan bergabung. Ini kalau kelihatan misalnya kalau di kampus gitu ya, orang yang dari daerah tertentu dia akan gabung ya, mungkin karena bahasanya sama gitu ya. Kalau dalam literatur kesehatan misalnya orang yang obes biasanya akan bergabung, cenderung bergabung dengan orang-orang yang obes juga. Gitu, ya. Pesannya kan jadi merasa aman. Ya, kalau gitu ya. Bisa juga level jaringan, ya. Level jejaring ya, level jejaring, jadi indeks yang mendeskripsikan jejaring secara keseluruhan, misalnya density ini ada. Nah sekali lagi ini banyak sekali ya, indeksnya ini banyak sekali ya. Untuk centrality saja ini ada 100 ya, terus diproduce itu. Jadi tentunya sangat tergantung dari topik ya. Jadi untuk topik ini centrality-nya harusnya begini ngitungnya atau begitu gitu ya. Jadi ini ada banyak sekali gitu ya. Jadi tinggal Anda carilah di literatur gitu ya, yang mana yang kebutuhan Anda ya. Jadi yang saya tentunya tidak akan menceritakan semuanya ya, saya mengambil beberapa yang penting saja. Oke, sampai sini dulu. Ada komentar, pertanyaan? Mas Asuk masih ada waktu ya saya untuk sesi yang pertama. Masih ada Mas, masih 20 menitan lagi Mas. Oke, iya. Pertanyaan sementara belum ada Mas kalau yang terkait dengan jejaring. Oke ya. Oke, jadi kalau nggak apa ada yang mau ditanyain barangkali ada yang belum jelas kalau nggak saya. Iya, seperti ini kaitannya dengan kalau JASP, Mas Hari mau jawab atau tidak Mas? Kan di program saya nggak tahu JASP. Nggak. Ya. Saya nggak tahu. Jadi menurut saya ini program untuk menghitung jejaring ya, ada macam-macam gitu ya. Ada Node SL, ada banyak sekali gitu ya. Nah, kebetulan yang saya pakai ya adalah ini ya, R ya, karena tadi bisa macam-macam gitu ya. Statistiknya bukan cuman jejaring saja gitu. Oke, ada lagi? Kalau ada bisa resen aja lah. Ya, sementara belum ada, Mas. Oke, kita terus ya. Oke, saya akan start dengan ini ya. Jadi ini ada 4 slide ya. Jadi saya akan caranya begini. Saya akan jelasin dulu satu slide ya.
Kelihatan nggak ya? Ini kan ada 4 slide ya. Ada 4 slide ya. Jadi saya akan ceritain dulu 1 slide ya. Terus nanti silakan Anda nyoba gitu ya. Kalau ada macet ya nanti tanya sama Anita atau itulah ya, gitu. Oke ya, jadi gitu ya. Jadi kita start ya. Jadi pertama kali yang mesti Anda kerjakan adalah Anda membuat Anda membuat folder ya. Jadi biasanya kalau foldernya folder di dalam R itu biasanya huruf kecil semua, tidak ada jeda. Ya, kayak gini misalnya saya pakai ya, Networks Research Day gitu ya. Nah, di dalamnya taruhlah file datanya atau apa saja yang nanti Anda butuhkan ketika menganalisa gitu ya. Masukin di sini ya. Jadi ini ada datanya gitu ya. Oke ya. Jadi datanya sebenarnya simple. Kelihatan ya datanya ya? Kelihatan Sub? Iya, kelihatan. Ya. Oke ya. Ya, ada. Jadi biasanya bentuknya seperti ini ya. Jadi ini namanya edge list ya. Jadi kita cuma sebutin A ke B gitu. Jadi ini ada from to. Jadi ini source, ini destination gitu ya. Ini from to. Biasanya ini sudah ditentukan oleh softwarenya ya gitu ya. From to ya. Terus ini adalah yep. Itu ya, kenapa? Nggak kelihatan. Sedang dibuka atau apa Mas? Soalnya tampilannya tadi lingkaran seperti dalam proses Mas. Oh, nggak kelihatan ya? Jadi file Excel-nya tadi belum terbuka memang, tapi Oke. foldernya kelihatan. Ya tolong dikasih tahu aja saya. Kadang-kadang kasih ngomong nggak. Tolong ngomong aja ya, jangan di chat. Saya nggak ngelihat chat. Oke, ya. Saya Mas yang Oke, ya. Jadi ini CSV ya. Kenapa CSV bukan Excel gitu ya? Jadi kalau Excel itu kan punya batasan, dia cuma bisa sampai barisnya sampai 1 juta ya kalau nggak salah. Sementara kalau CSV bisa lebih banyak gitu. Jadi ini ada from to ya. Ini udah ditentukan oleh softwarenya ya. Terus kita taruhlah di sini ya, A dengan B. Jadi ini kan karena dia undirected ya. Jadi A dengan B, nanti ada lagi bisa juga B dengan A gitu ya. A dengan B, A dengan C, B dan C gitu ya. Ini udah dibikin supaya nggak ada yang bolak-balik nih. Jadi A dan B saja sekali aja gitu ya. Dan ini namanya edge list. Jadi kita cuman memperlihatkan relasinya saja A dan B gitu ya. Jadi biasanya nanti ada lagi file satu lagi ya namanya vertex ya. Ini kan cuman relasi, ini kan cuman edge-nya doang ya, cuman relasinya saja. Tapi nanti ada lagi A ini apa sih gitu kan ya. Jadi A ini laki-laki, A ini lulusan SD, A ini sikapnya, nilai skalanya dalam satu skala berapa gitu ya. Jadi itu ada satu lagi gitu ya. Tapi untuk simpelnya kita nggak akan ke sana dulu ya. Jadi ini kita cuma pakai yang edge-nya saja ya. Oke ya, jadi datanya seperti ini ya. Kalau Anda klik ya. Dan kenapa CSV tadi saya sudah jelaskan ya. Karena dia bisa banyak ya, walaupun nanti ini sebenarnya cuma 13 gitu ya. Dan biasanya kalau Anda pakai R, Anda nggak akan suka software-software yang bayar ya, kayak misalnya Microsoft gitu, nggak suka, jadi makanya dipakainya CSV gitu ya. Oke ya, terus sekarang saya jelasin ininya ya, sintaksnya ya. Kelihatan? Masih black screen Mas. Ya, ini kok wajah saya yang kelihatan. Ya, mungkin share-nya udah Windows. Sekarang udah kelihatan? Masih sudah kelihatan, Mas. Udah ya? Ya. Oke ya. Jadi saya asumsikan Anda sudah menginstall R, ya, R Studio dan iGraph gitu ya. Jadi diinstal ya, tapi dia harus diaktifkan
aktifkan untuk dipakai ya. Jadi makanya ini command-nya ini library igraph ya. Terus karena banyak sekali menggunakan apa ya iterasi ya program, jadi kita mesti set ini. Jadi kalau apa kita kasih bahwa nanti dia kan nanti apa ya menghitungnya secara random gitu kan. Jadi dia kita kasih angkanya untuk seatnya ini misalnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nanti kenapa begini? Karena kalau nggak begini nanti kalau Anda mengulangi lagi hasilnya bisa beda ya karena dia random ya, ada iteration-nya ya. Jadi kita masih bikin ini paling nggak supaya Anda dan saya hasilnya akan sama gitu ya. Terus berikutnya ini datanya sama nggak sih? Ya, oke. Kemudian kayaknya oke ya, kelihatan ya. Berikutnya kita membaca nih. Jadi ini aslinya datanya kan ini ya. Ini kita baca lalu menjadi objek R istilahnya ya, namanya nNetMap ya. Ini adalah edge ya, supaya ingat aja lah. Terus kita cek bener nggak sih gitu ya. Terus kita bikin objek, tadi kan masih R ya umum, terus kita bikin untuk supaya menjadi graph gitu ya, objek iGraph namanya GNet. Ini G ini juga tadi ya supaya kita ingat bahwa ini udah jadi objek apa iGraph ya. Tadi R sekarang udah pindah ke iGraph ya. Ini ya. Ini tadi kan ambil dari sini ya. Directed-nya ini tadi untuk menyatakan bahwa sebenarnya graph kita itu adalah undirected ya, tidak ada panah-panahnya gitu ya. Terus kita hitung nih edge-nya ada berapa, nanti dapat ya. Vertex-nya jadi ini nodes ya apa alias untuk nodes berapa gitu ya. Terus kita plot ya. Nanti ada zoom ya, nanti kalau Anda klik nanti dia akan bisa jadi gede, Anda bisa lihat gitu ya dari gambar itu ya. Jadi misalnya kalau dari gambar aja kita bisa bilang bahwa C dan G ini bisa sentral ya. Tapi gambar jangan jadikan patokan gitu ya. Terus ini untuk ngeplot ya. Jadi kalau kita ulang berkali-kali ini gambarnya bisa beda-beda gitu ya. Makanya tadi saya bilang gambar jangan jadi patokan ya. Nah, yang paling sering dipakai adalah ini ya, Fruchtermart Reingold. Jadi ada namanya force directed layout. Jadi kalau gambar itu ada bisa macam-macam lah itu dikembangkan ya. Dan itu tujuannya tadi ya untuk membuat menjadi lebih jelas, untuk menekankan satu aspek saja gitu ya. Dan karena tadi ya modelnya iterated ya, diulang-ulang terus. Jadi kalau kita klik kita ulang gitu ya, itu hasilnya bisa beda gitu ya, gambarnya bisa beda-beda ya. Oleh karena itu kita mesti ngakalin nih gimana caranya supaya gambarnya nggak beda-beda ya. Jadi caranya adalah kita merekam, men-save ya layout-nya ke menjadi satu objek namanya L ya. Ini kalau Anda klik nanti isinya adalah koordinat. Terus kita taruh nih ya, bikin plot 2x2 ya. Ini kan di sini sebenarnya. Kalau ini cuma margin aja dari atas bawah. Dia biasanya kayak jarum jam ya. Jadi yang pertama ini yang ke bawah, yang kedua ini kiri, ini yang ke atas, ini yang ke kanan gitu ya. Jadi letaknya seperti apa, terus nanti Anda bisa coba ya GNet ya. Ini kalau ini yang dua ini untuk membuktikan bahwa kalau kita tidak save ya, maka nanti gambarnya bisa beda gitu ya. Tapi kalau kita save, maka nanti gambarnya akan sama gitu. Jadi kan enak gitu ya kalau sama, kalau muter-muter kita bingung gitu nih apa sih gitu ya, karena kan muter-muter gambarnya. Jadi ini sebenarnya menggambarkan ya bahwa kita tidak bisa ya mengandalkan gambar semata ya, karena tadi letak gambar itu bisa macam-macam gitu loh ya. Untuk ini kan sama nih sebenarnya kan ya GNetMap ya, tapi semuanya sama tapi hasilnya kok bisa beda gitu ya. Jadi begitu. Nah, kalau udah selesai kita bikin ini. Jadi tadinya kan plotnya 2x2, dia akan kembali menjadi satu plot seperti yang di sini. Baru yang lain, gitu.
eh, saya juga akan coba gitu ya. Silakan Anda nyoba juga ya. Anda mau bareng saya juga boleh gitu ya. Mana nih tadi? Oke, Mas Hari, ini untuk para peserta mungkin sintaksnya gimana, Mas? Karena apa dimintakan mengetik ulang atau Ya. akan dikirimkan oleh Mas Hari? Enggak, ketik ulang. Karena yang diketik ulang. Oke. Nah, kan udah saya kasih kan di itu ada ya di apa di handout-nya Di ada kan? PDF ya. Nah, handout-nya udah ada kan? Ya. Silakan di itu. Jadi gini, kalau saya kasih itu nanti Anda cuma nyalin aja, bersih gitu. Anda Ya. nggak akan belajar, Anda akan belajar dari berbuat salah gitu. Jadi itu Ya. kesalahan. Oke, ada Mbak Rini, raise hand, boleh Mas Hari? Apa itu? Tahan dulu bentar. Ada yang raise hand tadi Mbak Rini tapi udah turun lagi sih. Oke, jadi coba Anda keluarin dulu sampai sini dulu. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Silakan dicoba dulu. Pencet ya. Udah sukses sampai sini? Ini bagian depannya saya masih pelan-pelan nih, ya, supaya apa? Nggak enaknya kalau apa online gini nggak, saya nggak tahu reaksinya pada sukses. Gimana caranya supaya kelihatan sukses apa enggak? Yang sukses ini deh, raise hand. Nanti saya hitung aja jumlahnya. Ya. Yang udah sampai sini, tolong raise hand biar kelihatan. Jadi jangan, ini baru kebuka doang nih kan. Ya. Baru buka program tuh ya. Nah, sukses kah? Oke, saya view-nya. Jadi yang diklik RStudio ya, bukan R-nya, ini RStudio. Jadi kalau Anda klik RStudio nanti ini sebelah sini. Jadi ada empat ini ya, ada 4 layar ya, layar kecil ya. Jadi yang terserah Anda, nanti Anda letaknya di mana bisa diatur nih sebenarnya Anda mau nih. Jadi yang paling penting sebenarnya yang ini kiri sama yang kanan gitu ya. Jadi yang kiri itu nanti untuk sintaksnya kita salin di sini ya. Yang kanan ini outputnya seperti ini gitu. Jadi biasanya udah ada 24. Ya, kalau by default biasanya konsolnya di bawah gitu. Tapi bisa diatur supaya di kanan. Kalau di bawah kan kecil nih kalau saya, jadi saya pengennya yang lebar gitu kan. Oke, gitu. Idenya gitu kenapa? Oke, sukses. Berapa? Ada 24 tadi, Mas. Tan, berapa Tan? Anita? Dari yang di WA group aja ya. Jadi ngitungnya kan itu kan yang memang akan mencoba katanya. Intan ada suaranya. Anita? Ya, Mas. Di WA group tadi belum ada pertanyaan lebih lanjut sih, Mas. Tapi yang error tadi, ya? Bukan. Di WA group ada berapa orang, terus yang udah raise hand berapa, itu aja. Di WA group kan nggak bisa raise hand, Mas. Enggak, di sini dia raise hand-nya. Oh. 105, Mas, kalau di WA group pesertanya. Tapi yang raise hand berapa? Tadi sih Mas Asub bilang 24. Bentar, Bang. 24 ya. 24 ya. Oke ya, berarti saya anggapnya udah bisa ya, karena nggak ada yang nanya nih. Ya. Ya. Oke ya, jadi sudah begini. Pertama kali kita kerjakan adalah kita mesti bikin supaya yang R-nya ini ya atau RStudio-nya itu connect dengan folder yang kita buat tadi ya. Jadi ini ambil yang paling atas nih, ini ada tulisannya ditambah R ya di bawah edit ya. Ini Anda klik gitu ya, nanti keluar nih ya, create project gitu ya. Jadi project itu adalah nama lain dari folder sebenarnya. Jadi kita tidak meng-create ya, tapi kita udah ada kan tadi kan. Jadi kita pakai existing directory. Kita klik, terus cari deh tadi Anda taruh di mana tuh, gitu. Ya. Saya taruh nih namanya Debbie biar ingat. Terus di sini tadi ya. Terus kalau udah open, create project. Nah,
jadi mestinya kalau kita klik files, nah dia muncul nih di sini. Di folder. Nah, silakan sudah sampai sini, sukses. Tadi yang udah itu diturunin lagi, sekarang udah berubah nih sampai create folder, create project ya kalau istilahnya. Ini juga penamaan ya. Kalau folder itu kan asosiasinya Microsoft ya. Makanya bilangnya mereka project gitu. Jadi kita mesti ngerti lah. Ada hal-hal yang barang saya nggak tahu lah, mungkin itu nggak boleh dipakai atau apa. Oke, udah ya. Sudah itu kita ambil yang sebelahnya nih ya. Tapi nggak, Ding. Anda jadi sudah ini Anda copy itu tadi isi dari slide pertama ke sini ya. Ini ke sini nih ya, ada. Karena saya udah pernah ngetik ya, jadi saya nanti keluar. Jadi Anda punya tuh kan di sini nih, dari line 9 ya sampai line 37 ya. Udah sukses sampai sini? Silakan Bapak Ibu ditanggapi, sukses tidak untuk sintaksnya? Kelihatan kan ya, Sub, ininya Sub? Kelihatan ya? Kelihatan, Mas. Oke. Cuma memang kecil tampilannya, ya. Karena buat ya. Tergantung monitor, kalau kecil gede mah. Kalau pakai laptop kecil, kalau monitornya dibeli yang gede. Itu bisa digedein ya kalau mau ya settingnya, cuma nanti jadi susah kalau buat gambar, nanti networknya bisa tabrak-tabrakan karena kegedean gambarnya. Oke, udah ya? Yes. Oke ya. Pak, kita Pak, mohon maaf Pak, saya masih bingung yang memasukkan data ini dari mana ya Pak? Maksudnya? Yang library iGraph ini dari mana? Oh, ini ngetik ini kita ngetik ini. Yang di Notepad tadi ya? Iya, betul. Kan Anda kan udah saya minta. Jadi bisa ketik dari dari handout ya. Atau kalau handout-nya udah Anda pindahin ke Notepad, tinggal ditarik ke sini. Caranya pencet ini nih ya, open existing file. Baik, terima kasih Pak. Sip. Ada komentar? Udah sukses semua? Raise hand. Biar saya bisa lanjut kalau udah. Intan? Anita? Nggak ada itu ya? Nggak ada yang nanya? Aman Mas, masih di WAG. Nggak ada pertanyaan ya? Belum ada. Oke ya. Kalau nggak ada, kalau udah kita run ya, tapi run-nya satu line ya, supaya Anda bisa lihat apa yang terjadi ya. Oke ya, jadi cukup taruh bisa kalau Anda mau aman, Anda blok ya, terus Anda run gitu ya. Ya, atau bisa juga ditaruh gini aja ya, dilihat aja lah. Oke ya. Jadi nanti harusnya keluar seperti ini ya. Ini ada library-nya ya, iGraph ya. Terus di sini ada namanya mask ya. Jadi gini kan tadi di depan kan saya ada tulis ya di awal itu bahwa R itu berapa tadi 15.000 ya kalau nggak salah ya package-nya. Jadi karena mereka tidak itu masih banyak yang masih ngetik itu masih sintaksnya Mas. Kenapa? Gimana Mas? Kenapa? Masih ada 2 peserta yang mengabarkan masih mengetik skrip sintaksnya. Iya nggak apa-apa, biarin aja sambil jalan. Biarin aja terus ketik aja terus. Kan udah ada semua datanya kan, sintaksnya kan, jadi paling nggak bisa ngikutin ini dulu ya penjelasannya ya. Jadi karena ada 15.000 dan mereka tidak berkoordinasi, jadi kadang-kadang nama komannya itu sama ya. Jadi misalnya ini ya. Jadi iGraph ini punya command namanya decompose. Terus ada lagi package stats ya. Ini juga punya command yang namanya decompose. Ya kan, jadi karena yang kita hidupkan adalah iGraph ya, iGraph, maka command decompose yang dipakai adalah command decompose yang punyanya iGraph gitu. Makanya dari ini kan mask from gitu ya.
sama nih semuanya begitu ya. Jadi kita akan, jadi kalau kayak gini ya tahu lah yang kita mau kerjakan adalah yang ini gitu ya. Oke ya. Saya terusin aja ya. Jadi nanti kalau Anda terlambat ya nggak apa-apa lah. Paling Anda lihat gitu ya nanti Anda bisa ngerjain lagi di rumah nanti ya. Jadi ini ada set ininya ya. Terus kita lihat datanya ya. Kan tadi ini udah kita ambil nih datanya ya. Jadi datanya itu adanya di sini nih tadi ya. Di dalam folder kita netmap ya. Oke, terus kita lihat nih sekarang nih. Jadi selalu seperti ini. Jadi bentuknya namanya data frame ya. Ada 12 observasi dengan 2 variabel ya. Variabel pertama namanya from ya, terus isinya ini CHR ini karakter ya, maka dikasih tanda petik. Satu lagi variabel namanya to ya, gitu ya. Ini juga karakter ya. Tapi yang mungkin yang lebih gampang adalah ini ya, view ya. Kita klik ya. Nah, nanti di atas ini keluar nih ya, from gitu. Ini jauh lebih informatif kali ya. Oke, kita bisa lihat. Jadi biasanya kalau saya pakai semuanya ya. Jadi STR-nya dipakai, view-nya dipakai gitu ya. Terus ya ini jadi sekarang kita punya nNetMat ya sebagai objeknya R. Ya, lalu sekarang kita mau ubah nih data ini ya ke tadi kan tulisannya cuma itu ya, from to harus ada angkanya. Kita mau ubah menjadi graph ya. Ini ya. Ini command-nya ya. Jadi directed F itu undirected, berarti dia tidak ada ini ya, tidak ada directed-nya, tidak ada arahnya, tidak ada panahnya gitu. Oke ya, terus kita udah jadi nih ya, kita punya ya. Terus kita mau hitung jumlah edge-nya ada berapa sih gitu. Nah, dia akan ngeluarin seperti ini nih ya. Jadi ini ada 12 edge bacanya ya. Terus ini 67DE65C ini kita abaikan, ini cuman ID dari kalau nanti digambar gitu. Jadi ini nggak penting. Terus ini yang paling penting dilihat ini. Jadi ini kan karena edge ya, relasi ya. Jadi A berelasi dengan B gitu kan, nggak ada panahnya nih. B dan C gitu terus semuanya. Nah, ini kalau dihitung nih ya 1 2 3 4 sampai 12 nih. Gitu ya. Oke, terus berikutnya ini ya, vertex-nya ada berapa sih gitu ya. Vertex-nya ada 10 ya. Apa aja? Ya ini A, B, C, D, E, F, G, H, Y gitu ya. Oke, ya. Saya berhenti dulu biar pada napas. Silakan mau dicoba. Yes. Ya, terus berikutnya. Jadi tadi mungkin yang agak perlu diketahui Mas, jadi ada mungkin kalau dari sintaksnya ada yang depannya tanda pagar. Nah, tanda pagar itu nanti tidak dibaca oleh program betul. Ya Mas ya. Jadi ya, betul. Kemudian dia komentar ya. Jika jadi kita mau ya. Jadi gini, kalau Anda mau cepat ya, yang ada pagarnya ini nggak usah disalin dulu gitu. Jadi yang ini aja, yang nggak ada pagarnya, yang ada salin. Karena itu nanti akan jalan nih programnya. Jadi ininya nih cuma tambahan untuk menjelaskan aja nih. Jadi saya selalu ngasih begini ya supaya jelas gitu nih. Ini apa sih gitu ya. Jadi ini apa ya namanya ya? Kalau saya nih punya problem memori gitu ya. Saya gampang sekali lupa. Jadi oleh karena itu saya kasih komentarnya ini banyak sekali gitu, karena kalau enggak saya lupa apa gitu ya. Gitu loh idenya. Jadi saya kasih semua ya. Oke ya, berikutnya kita bikin gambar ya, gambar yang paling sederhana namanya plot. Oke ya, nanti keluarnya kayak gini ya. Kalau mau gede ini ada nih zoom ya, ada pencet. Nah, jadi gede lah dia ya. Jadi ini kan tadi dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, Y gitu kan, gambarnya kayak gini gitu ya. Gambarnya gitu. Oke ya. Salah nih saya pencet nih. Plot zoom.
Kelihatan, Sup? Kelihatan, Mas. Jadi ada sejumlah titik, ada 10 titik ya. Ya, 10 titik, kemudian ada garis-garisnya. Ya, oke ya. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini ya, ini tadi ya, kita bisa bilang yang sentral yang mana sih gitu ya. Sentral itu berarti yang paling banyak dihubungi gitu ya. Ini kan kalau C ya, ini ada dia B kena, A kena, D kena, E kena, G kena. Dia punya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Tapi juga G juga ya, di situ ya. G itu juga 1, 2, 3 dia cuman ya. Oke, jadi kalau kita ada pengalaman udah tahu lah ini pasti lebih banyak C gitu ya. Tapi kadang-kadang ini karena ininya kecil ya. Tapi kalau nanti ininya banyak ya, vertex-nya banyak, nodes-nya banyak, ya, repot lah kita ngitung begini gitu ya. Ini karena kecil kita bisa ngitung, oh ya yang paling banyak C nih gitu ya. Oke ya. Oke ya. Ini menarik nih ya, kalau Anda ulang lagi ya plotnya ini Anda run sekali lagi, nah gambarnya berubah gitu ya. Ini jeleknya gitu dia ya. Ulang lagi gambarnya beda lagi gitu. Padahal sama semuanya gitu ya. Oke ya. Lalu tadi kita cuma pakai plot biasa ya. Sekarang kita mau coba lagi plot yang namanya ini biasanya paling sering dipakai ya karena dia menjadi default ya. Fruchterman-Reingold. Jadi dia ini seperti apa ya? Seperti bayangkan ada per lalu ujungnya ada bandulnya. Jadi kalau digerakin dia akan gerak kan maju mundur gitu ya sesuai dengan pernya ya. Jadi ini dibikin dengan analogi seperti itu. Jadi katanya nanti dia akan nodes yang berdekatan akan dibikin jadi dekat, nodes yang berjauhan akan dibikin jadi jauh gitulah ya. Oke ya, ini juga sama nih kalau ada pertanyaan di pertanyaan di chatbox, tapi ini karena memang posisinya terkait penggunaan, boleh ya Mas kalau ditanyakan on the spot ya? Iya, silakan. Anda baca jadi aja. Makna edge dan vertex itu apa ya Mas? Ada pertanyaan dari Mas Yoga. Ini kalau dilihat di sebelah kanan ada nih kan jumlah edge. V itu adalah jumlah edge, ya. Vertex gitu kan. Jumlah node itu aja. Ya oke. Jadi vertex itu titiknya gitu Mas ya. Ya, ada berapa? Ini kan bisa dihitung nih kan jumlah node-nya ada 10 nih hitungnya nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gitu kan. Terus jumlah edge ada 12, hitungin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 gitu. Ini karena kecil kita bisa ngitung ya, tapi kalau gede ya serahin sama program lah gitu ya, idenya gitu. Terus kalau Anda bingung, Anda bisa Nah, kalau Anda bingung Anda bisa ini ya nyari help-nya ya. Tanda tanya ya terus kasih lah gitu nanti keluar ya edge of a graph nih bawahnya ini ya. Apa gitu gimana cara makainya gitu ya. Oke ya gitu ya. Oke, jadi tadi sampai mana tadi itu sampai plot ya Oke, sekarang kita terusin lagi ya. Jadi sekarang gimana caranya ya tadi ya supaya gambarnya itu tidak beda-beda gitu. Ini kan gambarnya beda-beda nih gitu. Yang sama tapi gambarnya bisa beda-beda gitu. Gimana caranya supaya nggak beda-beda ya. Jadi caranya adalah kita save ya. Jadi layout ya. Jadi kita pakai. Jadi kalau versi aslinya ini seperti ini nih plot ya, GNMAT seperti ini ya. Terus kita tambah nih layoutnya adalah layout yang Fruchterman-Reingold ya, singkatan darinya adalah FR gitu ya. Ini kalau Anda klik begitu saja dia akan beda-beda gitu ya. Lalu gimana supaya nggak beda-beda? Ya, jadi caranya adalah layoutnya ini kita save ini ya, save ya. Kita pengen tahu isinya apa sih gitu. Nah isinya adalah koordinat sebenarnya gitu ya. Nah nanti koordinat ini bisa kalau kita mau misalnya ini kayaknya kurang panjang ke sana ya, kita bisa kaliin gitu ya. Ini kita mau ke bawahin nah, gitu ya bisa dimanipulasi gitu ya. Tapi sementara kita nggak usah pakai gitu-gituan lainnya. Terus jadi kita bikin berikutnya kita mau bikin supaya plotnya ini berjejer di 2x2 ya. Jadi yang pertama adalah kalau kita tidak
save ya layoutnya. Jadi ini ketika pertama kali ya ini kita run, keluarnya ini ya. Sekarang yang kedua nih, kalau kita run, nah ya, padahal ini sama nih ya, GNetMap ya, layout semua sama, cuman gambarnya beda gitu. Kadang-kadang mahasiswa suka panik, ini kok begini gitu ya. Jadi kita bikin tadi, kita save ya. Kalau kita save ya, jadinya begini ya. Kita ulang lagi, ini kan ada dua nih, ini mulai yang pertama, yang kedua ya. Kita ulang lagi sama persis gitu. Jadi kalau mau gambarnya sama ya kita save dulu nih layoutnya gitu. Ya, terus nanti kalau udah selesai kita kembaliin lagi, karena kalau enggak nanti gambarnya semuanya kayak begini gitu loh. Satu layar dibagi 4 ya. Sekarang jadi kita harus kembalikan lagi supaya satu layar jadi satu gambar gitu. Jadi kan dia null device jadi satu gitu. Oke, sampai sini ada komentar, tanyaan? Sob, kalau ada tolong dibacain. Oke, ya. Kalau dilihat dari pertanyaan mungkin kaitannya yang belum terjawab terkait dengan analisis dari program lain, Mas. Ini mau dijawab atau kita hanya berdasarkan program R saja, Mas? Ya R aja lah saya, kalau yang lain nanti kelamaan di situ. Nanti belakangnya kalau ada waktu. Oke, siap. Ya, siap. Nanti mungkin jawabannya saya kirim ke WhatsApp grup aja kali ya. Untuk yang di program JASP, kemudian dengan Lisrel yang SEM atau PLS itu ya, Mas. Izin, Mas. Ya nanti belakangan lah itu. Jadi yang ini dulu. Ya. Siap. Jadi kalau udah selesai, nah kalau kan nanti ke distract gitu ya. Oke, nggak ada ya, saya terusin ya. Ini slide kedua nih. Ya, silakan, Mas. Slide keduanya ini kan cuma dari name sampai sini. Sekali lagi ya, yang hijau yang ada tanda pagernya ini nggak usah Anda ketik lah, ya udah belakangan aja. Jadi Anda ketik yang bagian yang nggak ada pagernya nih. Ya. Jadi komen ya atau komentar ya atau penjelasan ini bisa di sebelah sini di atasnya, atau kalau pendek bisa di sebelah kanannya supaya clear nih yang mana gitu ya. Bisa pakai dua-duanya. Oke ya, jadi pertama misalnya ini kita mau tahu nama ya. Ini menariknya gini kan. Jadi ini kan tadi ya vertex dari GNet namanya. Jadi dia bacanya dari kanan ke kiri nih kayak huruf Arab nih gitu ya. Oke, dapat nih dia A B C D E F G gitu ya. Terus ini kita mau cari degree centrality. Berapa banyak sih kaitan yang terbanyak kaitannya itulah yang terbesar ya, jadi sentral. Ini ya, jadi degree centrality ya. Jadi yang dilihat adalah yang ini, yang rest ya. Saya nggak tahu nih kenapa disebutnya rest ya. Jadi centrality dari 10 node. Ya. Jadi bacanya adalah ini yang A, ya, ini yang B, ini yang C, ini yang D, E, F, G gitu. Terakhir ini yang J gitu. Ya. Jadi jadi yang gue bilang adalah degree centrality untuk A adalah 2. Untuk B 2, untuk C 5 gitu ya. Jadi dengan demikian kita bilang bahwa yang tertinggi adalah ini C ya, karena dia yang 5 nih kalau dilihat angkanya gitu ya. Terus berikutnya closeness centrality, penjelasannya ada di sini ya, how close gitu ya. Ini juga sama, ini di run ya. Lihat yang rest lagi ya. Ini yang A, ini yang B, ini yang C, dan seterusnya sampai yang I gitu ya. Ini kalau dilihat nih, ini angkanya kan 0,6 ya. Yang gede adalah A, B, C, D, E, F, G, E, C, dan G. Karena nilainya sama ya. Jadi closeness centrality-nya yang terbesar adalah C dan G. Ya. Oke, terus ini betweenness ya. Ini juga sama ya. Nah, tadi ini ya. Yang rest-nya juga ya. Ini yang C ini ya. Ini C ini paling tinggi nih, 20 dibanding yang lain gitu ya. Jadi sesimpel itu, bukan sesimpel itu ya. Ini nanti ini cuma cara intuisi aja ya. Jadi kalau degree centrality itu tadi ya, semakin banyak dia terkoneksi dengan nodes yang lain, dia menjadi itu ya, jadi sentral. Kalau ini closeness ini tadi ya, dia jadi sentral kalau
J are close to all other nodes in the network. Ya. Oke, ya. Kalau between ini dia menjadi jembatan dia di antaranya gitu. Dia harus lewat mana gitu. Harus lewat dia gitu. Seberapa banyak gitu ya. Sampai sini ada komentar, pertanyaan? Silakan Bapak Ibu, Mas Mbak. Mas Hari 5 menit lagi untuk masuk ke part 3 ya, Mas. Oh gitu ya. Oke, berarti saya cepetin kalau gitu ya. Ya. Yes. Soalnya nggak ketahuan, saya nggak ada ini soalnya. Oke ya, berikutnya Ya. kita saya ingin menunjukin sebenarnya ada banyak jalan menuju Roma ya. Jadi untuk menghitung hal yang sama kadang-kadang kadang-kadang ya bukan bisa ya, itu sebelnya gitu kalau pakai R ya. Jadi banyak sekali cara alternatif lain gitu ya. Nah, ini supaya Anda nggak bingung, jadi saya biasanya saya kasih ini ya, saya bikin file baru gitu ya, saya bikin data baru tapi sebenarnya copy aja. Jadi genip ya, tadi kan Genet Map, sekarang jadi genip gitu ya. Jadi ini dijalanin ya, dia jadi copy ya, terus lihat hasilnya ini kan ya. Ini kan kalau genip ya, ini kalau JNMAT ya, ini kan sama nih ya. Angkanya nih kalau dihitung ya, semuanya sama. Jadi oke gitu ya. Terus kita lihat nih kalau degree-nya seperti apa ya, sama ya hasilnya kalau dibandingkan sama yang di atas nih ya. Terus ini juga ya, ini juga sama nih sama yang di atas, beda-beda dikit ini 0,60, ini 0,667 ya, tapi kalau dari secara urutan masih sama ya. Ini betweenness yang sama persis ya. Terus biasanya kita bikin menjadi satu tabel ya. Nah, jadi dia diurut seperti inilah gitu ya. Ini degree-nya kan C yang paling tinggi ya. Kalau closeness ini C dan G sama, kalau betweenness C yang tinggi gitu ya. Oke ya. Terus saya terusin lagi ya. Ini juga sama nih, saya bikin variabel baru, bukan data baru, sorry ya, data set baru ya. Tapi sebenarnya dia mengcopy saja ya supaya kelihatan bedanya gitu. Jadi kalau Anda klik-klik yang di atas bisa kelihatan bedanya atau samanya gitu ya. Ini G-cut ya. Jadi kalau di Anda tuh cut ya, teman saya nyadari bahwa nanti bingung nih kalau tiba-tiba cut. Jadi supaya samanya ada graf, saya kasih G gitu depannya. Oke, ini juga sama ya, ada dicek ya. Ini juga plotnya tadi ya. Ini supaya ngingetin aja gambarnya seperti ini ya. Terus kita mau lihat nih, ini sebenarnya terdiri dari berapa komponen sih gitu. Jadi kalau dilihat ya cuma satu ya komponennya ya. Satu komponen terdiri 10. Jadi ini ada membership-nya kan, jadi cuma satu, semuanya semua sama nih ya, gitu ya. Nah, terus kita mau lihat ini kalau kita cut ada berapa sih gitu ya. Ini kita bisa potong kan. Jadi ini kan ada ini ya. Adalah vertices yang kalau kita buang dia akan membuat pecah gitu ya. Jadi ini bisa H-nya kalau kita buang nanti kan dia terpisah jadi I dan J sendiri. Ya, kalau G kita buang ini juga ini jadi sendiri, yang ini jadi sendiri gitu ya. Kalau C yang kita buang nanti ini sendiri, ini ke sana jadi sendiri gitu ya, idenya gitu. Nah, sekarang kita coba gimana kalau yang kita ini masih belum cut, ini masih yang tadi ya, kita mau lihat ada berapa sih edge-nya, ada 10 ya tadi kan ya. Sorry, edge-nya 12 mestinya, edge-nya 12 ya gitu. Sekarang kita mau buang yang G ya. G ini posisi yang ke-7 kan ya. Oke, kalau kita run ya, terus dia jadi 9 ya. Semua yang mengandung G hilang. Ini kalau Anda lihat ya, ini kan A dengan B, A dengan C, B dengan C, C dengan D, C dengan E, D dengan E, ya, F. G nggak ada semua. Ini kan G ada nih, G dengan F, G dengan C, G dengan H, itu hilang semua. Jadi dari 12 jadi 9. Gitu. Terus kalau mau lebih mudah lagi, kita lihat gambarnya. Ya, jadi kan tadi kan kalau kita lihat ya,
Yang kita buang kan G ya, berarti mestinya akan ada ini sama ini gitu. Kita lihat HY sama ini. Terus kita cek lagi, sekarang berapa sih komponennya? Mestinya 2 kan? Ya, kan 1, 2 gitu ya. Ini ada satu komponen sendiri, ini satu komponen atau satu klaster sendiri, ini satu klaster sendiri. Oke, ya, kelihatan di sini kan. Ada 2, size-nya yang 1,6, yang 1,3. Ini 3, ini 6 ya. Terus ini membership-nya kan A sampai F jadi 1 ya, A B C D E F jadi 1, H I Y jadi klaster kedua. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Siap. Itu bisa dicoba sendiri ya. Santai aja. Iya. Untuk pertanyaan Pak Agus nanti ada bagiannya Pak di bagian akhir paparan Mas Hari Pak. Jadi ada pertanyaan dari Pak Agus Daryo. Pak Hari, saya ada pertanyaan Pak. Bentar, saya Oke, mungkin yang resen saya nggak tahu ini masih belum diturunkan atau resen baru ya. Mungkin silakan kalau memang mau menanyakan. Silakan. Saya yang bertanya Ya. Pak, kan ini saya masih baru ya untuk mengenal R. Nah, tadi Pak Hari itu kan menerangkan tentang 3 level analisis jejaring sosial. Lalu Pak Hari menggunakan skema yang tadi saya hanya menangkap bahwa C itu paling banyak punya relasi, kemudian G nomor 2. Jadi C itu 5 relasi, G 3 relasi. Lalu, nah tapi saya bingung interpretasinya nanti bagaimana ya Pak untuk 3 level analisis jejaring ini. Kan tadi ya, jadi kadang-kadang kan kita pengen tahu ya, siapa sih yang menjadi pusat gitu. Yang paling populer siapa di kelas gitu. Nomor 2 populer, nah itu. Jadi interpretasinya bisa macam-macam tergantung konteksnya gitu. Baik. Lalu tadi Pak Hari juga sempat menghilangkan hubungan yang jadi ada hal yang tertentu yang dihilangkan. Itu tujuannya apa ya Pak? Jadi gini, kadang-kadang ya, misalnya gini, kalau jejaring teroris gitu ya. Kalau kita udah punya, kita mau buang nih supaya yang buat bom dengan yang ngebom nggak terhubung gitu. Oh, yang si ini mesti dibuang, gitu. Baik. Gitu. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi nanti mungkin pas ilustrasi ada beberapa kali ya, mungkin akan lebih jelas. Mas Asup, tolong diingetin ya kalau waktunya ya. Ya, silakan Mas Hari kalau udah mau ke ilustrasi. Udah, langsung ilustrasi aja ya. Ya, saya ngikutin, Mas. Saya ngikutin itu soalnya moderator. Udah kelihatan? Sudah, Mas. PowerPoint ya. Oke ya. Jadi sekali lagi ya, interpretasi itu tadi sangat tergantung dari tadi ya, kita mendefinisikan relasinya itu apa gitu ya. Jadi ini contoh ya, satu studi konsumen ya. Jadi ini mahasiswa dalam satu kelas ya. Jadi mahasiswanya ini sih macam-macam nih, ada yang berbagai bangsa gitu deh ya. Ini ada British, ada Asia, ada Afrika, ada Amerika, ada Cina, dan ada Eropa yang lain gitu ya. Nah, perusahaan itu kan sering bikin promo ya. Kalau providernya sama maka gratis gitu ya. Nih misalnya ini yang merah nih Vodafone, Virgin, Orange apa gitu ya. Jadi ini diambil pada gitu ya. Jadi kalau sekarang itu udah nggak peduli ya, karena udah murah nih, zaman ini nih, awal-awal ini masih mahal nih. Jadi ada tadi ya. Jadi Vodafone misalnya, kalau sesama Vodafone ya gratis, tapi kalau Vodafone ke Virgin ada ongkosnya gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya promo ya. Nah, pertanyaannya, promo ini sukses nggak ya gitu ya, membikin orang untuk tadi ya beli paketnya gitu ya. Nah, ternyata kalau dilihat dari
panah-panahnya pada panahnya berarti kan dia ngontak gitu ya. Ini kelihatan bahwa sebenarnya ya yang bekerja itu ya bukan berdasarkan promonya tadi ya, Vodafone dengan Vodafone gitu. Nggak begitu ya, tapi justru lebih kepada ininya nih, apa nih, bangsa-bangsanya ini. Jadi kalau orang Chinese ya dia mau pakai Vodafone, kalau temannya di Virgin ya dia akan kontak gitu loh. Kan itu lebih relevan daripada kalau dia kontak sesama kalau dia pakai Vodafone ya, sesama Vodafone, tapi mungkin orang Afrika yang mau ngomong apa yang mau dibicarain gitu ya. Jadi ini akan kelihatan kalau kita pakai network gitu ya. Kalau enggak ya tadi kita mendapatkan jumlah ini berapa, jumlah itu berapa. Tapi kalau di sini kan kelihatan jelas gitu ya bahwa ini ya pola komunikasinya ya lebih banyak dengan sesama warga negara daripada sesama operator gitu ya. Itu yang menarik ya. Oke, itu yang satu ya. Nah, ini sekarang masuk ke pengukuran ya, pengukuran psikologi ya, pengukuran. Jadi di kita ini kan selama ini kita kenal dua ya. Kalau psikologi biasanya ini PC ini adalah psychological construct ya. Kita biasa pakai ini, reflektif. Ini laten, lalu ini itemnya gitu ya. Nah, terus kalau di sosiologi atau kita biasanya pakainya yang ini nih. Jadi mereka menciptakan sebuah indikator ya, yang nanti kalau dikumpulin jadi misalnya SOS, social economic status gitu ya, dia tinggi rendah itu kayak gini gitu ya. Nah, sekarang ya ini ada ahli ya. Ini jadi namanya Borsman ya, Danny Borsboom ya. Dia dan murid-muridnya ya, dia mau mengajukan kenapa kita nggak bikin yang ini. Ini lebih bagus kalau kita pakai konstruk itu secara jejaring modelnya gitu. Jadi kalau di sini lihatnya ya, kalau di sini kan berasumsinya kan ini akan berkorelasi gitu karena kan dia dari satu. Tapi kalau di sini dia ngelihatnya enggak nih kaitannya apa gitu, satu item dengan item yang lain gitu ya. Jadi ini akan membuat satu paradigma baru dalam psikopatologi ya. Oke, jadi ini tadi yang saya bilang kita udah mulai sekarang, tadi kan saya kasih contoh macam-macam ya. Jadi sekarang kita masuk ke psikologi. Jadi gimana sih penerapannya gitu ya. Jadi yang pertama ya, note-nya ya, kalau tadi itu kan orang dan sebagainya ya. Jadi kalau di psikologi ini adalah psychological variable. Jadi misalnya simptom, affect states gitu. Ini kebetulan yang banyak mengerjakannya ini adalah psikopatologi ya. Jadi bunyinya kayak gini ya. Yang dioperasionalisasikan sebagai item dari skala. Jadi misalnya item dari BDI gitu, BDI gitu ya. Terus H-nya ya biasanya adalah relasi, tadi kan sama ya, relasi antar nodes ya. Tapi dia tidak sesuatu kalau di tadi social network itu kan tadi kan pertemanan dan sebagainya, itu bukan demikian kalau dalam psikologi ya, tapi tadi ya sebagai parameter yang harus disimpulkan menggunakan teknik modeling. Jadi misalnya untuk cross sectional biasanya ya H-nya ini adalah partial correlations atau regression weights gitu ya. Nah, problemnya adalah korelasi ya parsial lagi ya. Ini bisa positif, bisa negatif kan gitu ya. Nah, sementara ini ya rumus-rumus degree closeness, degree centrality, closeness centrality, betweenness centrality yang tadi kita coba itu nggak ada tuh negatif gitu ya. Jadi hasilnya bisa aneh nih kalau diterapin ke sini gitu ya. Jadi tadi ya kita harus hati-hati, kita harus sadar ada problem seperti ini yang akan muncul gitu ya. Oleh karena itu kita nggak bisa pakai iGraph, tapi package-nya namanya QGraph gitu ya. Jadi ini dia akan tadi nih ngaturin nih kalau negatif gimana. Jadi tadi saya cerita ya untuk centrality ini ada 100 macam gitu ya. Jadi nah untuk yang psikologi khusus nih ada nih gitu ya. Oke lah gitu ya. Jadi ini saya cuma nyebut dua, ada lagi berapa lagi yang beda lebih detail lagi, tapi secara umum sajalah ya.
Oke, ini contoh ya. Ini studi ini dikerjakan oleh Chen sama Dewa nih ya. Jadi mereka mencoba memvalidasi alat Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) gitu ya. Jadi dia bikin pakai 2 ya, mereka bikin pakai 2 ya. Nah, ini pakai CFA. Kalau pakai CFA kan kelihatan nih, clear ya. Set ya ini item 2469 ini satu faktor ya untuk supresi. Sementara 1357810 ini sendiri lagi clear ya. Lalu kalau korelasi ya ininya nih yang di sini dilihat ya. Jadi yang berkorelasi itu adalah faktornya gitu ya. Nah, tapi kalau kita pakai network, nah ini kelihatan nih di sini ya. Ini kan ya 1357810 ya. Ini 1357810 ini memang berkorelasi kuat ya. Jadi saling berhubungan ya. Ini juga sama nih ya. 2469 yang ini ya korelasinya. Tapi kalau dilihat ya angka tebelnya ini menggambarkan kekuatan korelasi ini ya. Jadi coba kita lihat nih ini kalau di sini kan nggak kelihatan nih dia ketemunya sama mana gitu. Kalau di sini kelihatan nih 9 dengan 6 gitu ya. Di sini nggak kelihatan nih. Dan kalau di sini kelihatan seakan-akan bersih gitu ya. Ini sendiri gitu. Kalau di sini sebenarnya ada nih panah-panah juga nih, gitu ya. Yang mengkaitkan antara tadi ya, antara apa yang disebut item yang mengukur supresi dan item yang mengukur reprisal gitu ya. Jadi ini yang menarik gitu ya. Memungkinkan hal itu gitu. Jadi tentunya interpretasinya akan berbeda gitu ya. Oke, berikutnya ini tadi ya komorbiditas ya. Jadi ini tentang psikopatologi ya. Jadi ini yang sebelah kiri adalah model yang tadi ya, yang laten ya. Jadi ada disorder A, disorder B, ini item-item yang ukurnya, ini item-item yang ukurnya ya. Jadi di sini misalnya comorbidity ya, dalam model yang biasa kita pakai ini dilihat sebagai korelasi antara latennya gitu. Gitu. Nah, sementara kalau kita pakai network ya, ini ada disorder A ya, ini X1 X2 sama X1 2 3 4 5 2 3 4 5 ya. Terus ini juga Y1 1 2 3 4 5 ya. Ini juga sama ya disorder B. Tapi nah untuk ketemunya dia harus melalui ini ada namanya bridge symptoms tambahannya gitu ya. Jadi di sini comorbidity ya. In this model, comorbidity arises as a result of a direct relations between the bridge symptoms and to disorder. Jadi melihatnya begitu. Jadi ini juga tadi ya, ini menarik ya sebenarnya ya. Jadi karena dia berbeda kan, kalau di sini kan yang berkorelasi itu adalah comorbidity adalah in terms of laten, kalau ini ya item-itemnya ada jembatannya gitu ya. Ini misalnya Edo ya bikin studi ya. Ini tiga alat ukur ya. Ini adalah yang L ini loneliness ya. Yang P ini psychotic symptom. Apa? Psikotik ya, sorry ya. P itu psikotik, yang biru ini depression gitu ya. Ini kan kelihatan juga ya. Jadi yang menarik tuh adalah tadi ya, dia ada yang negatif ya seingat saya. Green lines indicate positive association. Ini kalau hijau berarti positif ya, ini dengan ini positif item-itemnya ya. Sementara yang red lines artinya negatif association. Jadi ini dengan ini negatif. Cuma satu nih kayaknya. Ada dua nih, atau lagi ada tiga dari habisnya. Cuma tiga ya. Terus and the thickness of lines indicate the strength of association. Jadi dia udah bikin seingat saya dia nih paling harus lebih besar dari 0,05 gitu ya. Kalau di bawah itu dibuang. Gitu kira-kira ya. Jadi ini menarik kan ya, 1, 2, 3,
Jadi lebih ke gambar gitu ya, untuk itemnya. Ya. Ini saya tidak mendalami psikopatologi ya, jadi kalau nanya sebaiknya nanya sama yang menulis saja lah, sama Edo. Kalau Edo ada di sini tadi bisa bantuin. Saya buta, saya psikopatologi. Ya. Oke ya. Nah ini yang menarik lagi ya, ini namanya hidden network ya. Jadi ini untuk mafia, teroris gitu ya. Jadi hidden itu artinya nggak kelihatan, kita kan nggak bisa mana sih yang namanya mafia, coba tunjuk tangan, nggak bakalan mau lah dia gitu ya. Sama kayak mungkin meneliti koruptor gitu ya. Jadi nah ini kalau ciri dari hidden network adalah size database-nya besar. Ini kan clear ya, kalau kita kan selalu memberikan sidik jari kan ya, nanti dikumpulin sama polisi ya, banyak sekali kan, maka dibilangnya database-nya besar. Nanti kalau kita pernah masuk penjara, bukan untuk penjara kali ya, bikin surat kelakuan baik ditambah foto dan seterusnya gitu ya. Terus tapi walaupun besar dia belum tentu komplit ya, karena tadi kan kalau penjahatnya belum ketangkep ya nggak masuk di dalam database gitu ya kasarnya, atau ketembak gitu ya nggak masuk, hilang gitu ya. Ada fasi batu satu jaring kita nggak pernah tahu nih kan, teroris ini dan teroris itu sebenarnya berkaitan apa enggak sih, karena mereka nggak mau tunjuk tangan tadi ya. Tadi dinamik tadi yang saya bilang ya, mungkin tadi penjahat terus ada insaf dan sebagainya ya. Jadi ini misalnya studi jejaring jemaah Islamiyah. Ini juga ini ada nama-nama nih ya. Ini kalau Anda tanya ini fungsinya apa, tanya sama Mbak Mira nih. Saya juga saya pernah baca tapi udah lupa, biasalah gitu ya. Jadi ini dikasih skor ya. Jadi ini tadi yang disebut dengan bobot ya. Kalau dia cuma nulis SMS atau transaksi finansial doang, bagian transfer doang, dikasih skor 1. Tapi kalau dia tinggal bersama ya dalam satu rumah kan, bikin bom itu kan rame-rame itu dia nempel, nah itu sering berinteraksi, dia dikasih skor 5. Jadi ini disebut dengan agency list ya. Jadi ini Muklas, Amrosi, Imron terus ke bawah ini juga sama Muklas gitu ya. Jadi kalau nggak pernah bergaul, nggak pernah masuk relasinya dia tulis 0, tapi kalau sisanya nanti ada angkanya gitu ya. Nah, gambarnya seperti ini ya. Dan ini yang segitiga, kotak hitam dan sebagainya, ini yang disebut dengan atribut dari notes-nya. Jadi misalnya si Dulmatin ini, dia pembuat bom. Tapi ini sekali lagi ya, jadi ini dibuat berapa tahun setelah bom Bali selesai gitu kan, kalau nggak salah 2006 ya. Jadi sesudah bom Bali ketangkap, lalu satu-satu dicatetin masuk pengadilan, lalu baru bisa dibuat seperti ini gitu ya. Jadi kayak gini gitu ya. Nah kalau kalau polisi tentunya dia akan bikin ini sebelum terjadi gitu kan. Kalau terjadi bom baru digambar ya itu mungkin buat kita lah ya, akademisi. Tapi kalau buat penegak hukum mestinya dia bikin ini sebelum terjadi. Dia bisa tahu kan, kalau gitu ini tadi kalau kita buang, ini kita tangkap, maka selesai lah, ini sendiri kacau ya, kayak gitu ya. Nah yang terakhir ini tentang apa sih namanya, intervensi ya. Jadi kadang-kadang kita pengen satu berita baik atau satu nasihat, satu apalah gitu ya, satu inovasi itu berkembang ya. Tapi kadang-kadang kita juga pengen ada satu hal yang kita pengen nggak berkembang nih, jangan yang hoax nih, jangan diterusin. Tapi kadang-kadang hasilnya tidak seperti yang kita inginkan gitu ya. Jadi ini ada intervensinya ya. Tapi harus diingat ini bukan teknik intervensi yang berdiri sendiri ya. Jadi misalnya kita mau pakai opinion leader untuk menjadi agent of change, kita bisa mengidentifikasi nih dari komunitas ini yang orang paling banyak ditanyain atau paling banyak didengar adalah si A gitu ya. Itu kan pakai teknik analisis tadi ya. Tapi itu baru satu tahap ya. Jadi untuk bisa menjadi agent of change orang tadi ya, kita perlu intervensi lain atau tambahan supaya orang tersebut bersedia. Terus kita juga mesti mengatur gimana ngomongnya ya, atau kontennya supaya persuasif gitu.
buat audiensnya gitu ya. Jadi ini cuma mengidentifikasi ya, tapi di sini perlu tambahan intervensi lain ya supaya bisa terjadi gitu. Oke, ini ada macam-macam intervensinya, bit fitness, klik dan sebagainya ya. Jadi Anda baca sendiri ya. Yang akan kita pakai di sini adalah ini alteration, jadi mengubah ya. Kita bisa menghapus aktor, bisa menghapus relasi atau memperkuat yang sudah ada gitu. Pilih mana ya tadi ya, tergantung dari tujuan dan sebagainya gitu ya. Oke, ini saya akan jelasin sedikit ya tentang ini ya. Jadi paper ini ya dia cerita nih ya. Jadi selama ini gimana sih caranya ya membuka aktivitas ekonomi tetapi mengurangi dan mencegah penyebaran COVID ya, dengan menggunakan ini ya jejaring sosial ya. Jadi ini ada macam-macam nih. Ada macam-macam, ada lockdown, dividing, balancing gitu ya. Kalau lockdown yang kita tahu ya, ini tadi ya, ini bentuk ekstrim dari alteration ya. Jadi melarang aktivitas ekonomi tidak esensial, memerlukan kontak fisik. Tapi dampak negatifnya besar nih, masyarakat tidak bisa beraktivitas fisik ya. Depresi, KDRT, mengurangi kunjungan ke rumah sakit, perusahaannya bisa bangkrut, karyawannya bisa ini gitu ya. Oleh karena diciptakan ini apa namanya cara-cara lain gitu ya, alternatif lain. Ada dua yang menarik ya. Pertama namanya dividing groups ya. Jadi masyarakat dibagi menjadi subgrup yang secara fisik tidak berinteraksi. Misalnya sekolah dibagi, ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang, atau masuk bersamaan tetapi dalam kelas dan diajar oleh guru yang berbeda. Ya, ini contohnya. Ini juga kita pakai ya. Terus ada lagi balancing group ya, sejumlah orang dengan tujuan yang sama diarahkan ke lokasi berbeda yang dapat memenuhi tujuan tersebut. Misalnya ambulan bawa COVID diarahkan ke beberapa rumah sakit supaya jumlah pasiennya merata, tidak menumpuk di satu rumah sakit. Jadi ini contohnya ya. Jadi ada A ini default ya, B ini lockdown, C dividing, D balancing, yang E ini kombinasi ya. Orangnya misalnya cuma 8 nih ya, ID-nya. Orangnya ini 8 ya. X dan Y, ini adalah sektor yang sama. Misalnya ini kantor ya. O ini ada O-nya ini, sorry bukan O, 0 ya. 0 ini berarti lokasinya sama ya. Jadi ada kantor di Depok, Fakultas Psikologi ini Fakultas Pancasila gitu ya. Itu psikologi dengan ekonomi gitu ya. Terus nanti ada S sama T ini sektor belanja gitu. Misalnya supermarket ini toko ya. Ini juga kalau O berarti kalau 0 berarti lokasinya sama gitu. Jadi misalnya aslinya seperti ini ya. Jadi ini kantor 1 2 ini satu kantor, 3 4 8 satu kantor lagi. Terus kalau dia belanja nih 2 3 4 belanja di tempat yang sama, terus nih 5 6 7 8 dan 1 juga di tempat yang sama gitu ya. Ini kalau lockdown ya putus kan ya, jadi cuma dari 2 kelompok ya. Udah dia nggak bisa belanja gitu ya, gitu kan. Kalau lockdown kan gitu kan, kerjanya oke lah tapi nggak bisa belanja ya, dipisah gitu. Ini dividing group, ini dibagi 2. Jadi ada yang garis lurus sama yang titik-titik. Nih anggap aja nih dua ini kalau lihatin berarti 2 lokasinya beda gitu. 2 waktunya berbeda gitu. Jadi pada saat yang strip ya, jadi 1 ini boleh kerja ya. Terus 3, 4, 6 kerja gitu. Terus nanti dia bisa belanja ya, yang 1. Terus yang ini dia belanjanya dipisah ya. 2, 3 bisa belanja ya. Gitu. Nanti pada saat yang berbeda, yang strip-strip nih yang bekerja nih 5, 7, 8 bekerja gitu ya. Terus yang belanjanya di sini gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini agak sulit ya kalau biparty ini. Jadi biasanya kita supaya kelihatan jelas kita bikin menjadi uniparty ya. Ini sebenarnya yang tadi semua yang kita pelajari itu ini ya, kita tidak pakai yang ini ya. Jadi dengan sini kelihatan sekali nih ya, misalnya tadi ya naturalnya ya. Ini kan 1 2 ya, cuman kalau di sini kan kita lihat nih 1 2 ini bisa terinfeksi nih karena kantornya sama ya. 2 dengan 3 ini bisa sama, bisa kena terinfeksi karena dia di belanjanya sama. 2 dan 4
juga bisa terinfeksi ya, karena dengan itu belanja yang sama gitu ya. Ini 3 dan 4. Dia bisa kena dari belanja, bisa kena dari kantor gitu, dan seterusnya. Ini ada macam-macam gitu ya. Kalau lockdown ya nanti ada 2 tempat gitu ya. Kalau ini yang kena ya 3 sampai 8, yang 21 selamat. Atau kalau 21 kena, yang ini selamat gitu ya. Nah, terus dihitung nih ya untuk masing-masing ya, dihitung degree-nya ya, terus dihitung min-nya gitu ya. Jadi ternyata yang paling min degree ya, yang paling kecil adalah kalau dia dividing group ya. Jadi ini A, dari A ke C ya, lihat ya, A ini kan 725 nih ya. Jadi ini kan cuma kayak begini nih gambarnya, orang wah bisa kena macam-macam. Sekarang menjadi cuman 2,75 gitu. Jadi ini kan harinya beda nih. Jadi ada, kalau kemungkinan kena ya ini 3, 4 nih, terus ini hari lainnya dia cuma kena 3 yang lain gitu ya, dividing. Jadi atau yang ini, kalau ini kayaknya parah banget nih, ketat sekali gitu. Jadi ini caranya. Jadi nanti dari gambaran seperti ini dipilih, oh kalau gitu intervensinya sebaiknya yang dividing aja lah gitu, atau yang dividing tambah balancing, tergantung gitu ya. Jadi tapi ini kan jauh lebih baik daripada kalau ini kan kemungkinan ketemunya ini besar sekali. Kalau lihat gambar-gambar ini kan bisa kena semua gitu ya. Ini kalau dilihat nih, kalau ini mungkin nggak terlalu lah. Kalau ini 2, jadi kalau ada relasi kantor saja yang kena ya 3, 4, 6 ya. Tapi kalau nanti dia kena dari belanja ya cuma 2 dan 3 aja yang kena, sama 6 dan 1 gitu. Oke ya. Jadi ini tips saja. Jadi ini sumber bayarnya ada banyak sekali gitu ya. Ada tinggal rajin-rajin Google aja, googling ya. Jadi cara belajarnya adalah cari artikel acuan. Artikel tersebut harus ada data dan sintaks R-nya. Ya, dan ini bisa dicapai dengan Anda mengecek supplementary materials ya, atau menghubungi penelitinya. Terus Anda replikasi. Dan hasilnya harus sama dengan artikel acuan. Gitu. Kalau udah itu berarti Anda udah sukses. Nah, sesudah sukses baru nih Anda pikirin nih ide penelitian yang serupa, mungkin datanya dari data Anda ya. Atau Anda kepikir lagi untuk membuat lanjutannya, kasih moderator, kasih apa gitu di sini gitu. Oke, sampai sini. Oke. Masih ada waktu ya? Terima kasih Mas. Masih ada Mas untuk tanya jawab. Tapi sebelum tanya jawab, ingin mengingatkan Bapak Ibu peserta untuk mengisi daftar hadir. Linknya ada di kolom chat box gitu ya. Oke, ada satu pertanyaan Mas dari Mbak Asma Nur Afifah terkait dengan iGraph ini. Bisa nggak Mas kalau di dalam iGraph ini bisa menggambarkan atribut nodes-nya? Jadi kalau misalkan tadi mungkin ada yang A sebagai komandan gitu, mungkin jaringan teroris lah kita anggap gitu ya. Kemudian B itu bawahannya gitu. Bisa itu bisa ya. Di setting. Oh ya, bisa ya. Bisa. Untuk masuk bentar ya, saya tunjukin datanya ya, sebentar. Sebentar. Ini tadi mana tadi ya? Kelihatan apa sekarang, Sob? Masih hitam, lagi loading folder itu Mas. Oke, folder tutorial ya. network. Oke ya. Jadi saya keluarin ini adalah tentang dolphin ya, misalnya dolphin nih, penelitian tentang dolphin. Jadi dolphin. Jadi ini tadi saya bilang kan ya, jari itu kayak macam-macam. Ini salah satu dari kelihatan nggak? Belum ya? Kalau saya balik lagi Mas sekarang bilang. Ya. Kelihatan ya? Ya, sudah. Excel ya, 2 kolom. Jadi ini CSV sebenarnya. Jadi ini contoh edge-nya ya. Jadi ini dolphin pertama namanya CCCL. Dia sering berada bersamaan dengan dolphin lain namanya double. Dan seterusnya nih, bumper dengan face, brake dengan face gitu ya. Jadi ini namanya edge ya, dolphin edge ya. Oke ya.
Nanti kalau kita mau bikin yang seperti itu, nah ini ada satu lagi namanya dolphin vertices gitu ya. Nah kalau di sini ini kan sama kayak penelitian kita selama ini data kita. Jadi ada nama ya tadi si break, si CCL, terus ini ada variabel-variabelnya nih. Ya. Ini saya cuma kasih satu aja nih, gender gitu. Jadi bahwa si CL itu perempuan, si cross itu male, si break itu gitu. Ya. Anda bisa tambahin lagi di sini, misalnya apa nih berat ya di sini ya, terus ini umur, ini apa lagi gitu. Jadi bisa tadi jawabannya. Tapi tadi datanya Anda mesti punya dua ya, bukan cuma edge saja, tapi juga vertices seperti gitu. Jadi tadi dalam contoh tadi ya vertices saya buang ya, tidak saya kasih karena menurut saya itu udah biasa nih kita di psikologi itu menggunakan data yang isinya adalah atribut dari vertices gitu. Sementara yang baru adalah data tentang edge-nya. Itu. Oke. Terima kasih Mas Ari. Ada lagi Bapak Ibu, silahkan kalau mau ada pertanyaan. Ini mengingat waktu, mungkin kalau mau dilisankan silahkan. Oke. Ditunggu mungkin bisa 5 menitan lagi. Sekali lagi jangan lupa untuk mengisikan daftar hadir. Linknya ada di chat box. Sepertinya sangat jelas, Mas Ari. Ya, tapi dicoba aja ya. Jadi sekali lagi ya. Jadi tadi saya kasih komentarnya agak banyak ya supaya tadi memudahkan. Dan sumber ini banyak kok tadi ya. Lihat di daftar pustakanya ada banyak sekali. Dan tadi ada yang nanya apa tentang software ya. Jadi software untuk jejaring itu banyak sekali ya. Jadi ada NoteXL, ada banyak sekali lah, Gephi, ada macam-macam gitu ya. Nah, kebetulan yang saya pakai adalah R ya, karena tadi R itu bukan cuma bisa untuk jejaring, tapi bisa untuk yang lain-lain gitu. Itu aja alasannya. Oke. Kasarnya kalau Anda belajar R, Anda bisa belajar apapun gitu. Kalau cuman pakai Gephi ya cuman jejaring doang gitu. Gimana Mas Hari, masih ada yang mau disampaikan mungkin dari Mas Hari terkait dengan saya mau tanya sama Intan sama Anita, ada pertanyaan yang belum terjawab? Ada yang pertanyaan apa atau problem apa untuk ada, Intan Mas. Dan ya silakan. Tadi di grup ada yang itu Mas, tidak bisa memunculkan label di itunya, di lingkarannya, di vertisnya Mas. Iya, vertisnya. Apanya nggak keluar apa aja? Nggak keluar labelnya. Labelnya kan ABC gitu kan? Iya. Nggak keluar di vertisnya waktu diplotkan gitu Mas. Oh itu urusan Anda lah. Coba dijelasin gimana. Kalau Anda bisa kan? Bisa Mas, saya lagi coba googling tapi belum ketemu karena ada errornya, hanya saja saat di run plotnya nggak muncul labelnya. Saya juga boleh tahu tuh. Biasanya kalau ada error, nah iya. Kalau nggak error nggak keluar. Itu udah saya pilihin yang datanya kecil, terus juga nggak macem-macem, jadi mestinya sih smooth. Kalau nggak, digini aja dihapus, diketik ulang lagi kan seringkali gitu tuh. Mungkin ada kode tertentu yang mata kita nggak bisa lihat ya, tapi software bisa ngelihat gitu. Jadi itu yang ganggu. Coba. Jadi kalau saya bilang diketik ulang aja. Iya Mas. Kadang-kadang jalan. Ada lagi? Itu aja sih Mas. Bapak Ibu. Oke. Kalau boleh saran mungkin untuk kita Mas, untuk WhatsApp grupnya mungkin kita jangan bubarin dulu Mas. Jadi mungkin Mas Mbak yang ketinggalan bisa tanya-tanya dulu, nanti ada narasumber Mbak Anita. Ya, kalau saya serahkan lah, kalau mau live silakan, kalau mau tinggal silakan aja juga. Mudah-mudahan Intan sama Anita masih bersedia.
Silakan Bapak Ibu, kalau tidak ada, gimana Mas Hari kalau kita closing aja, atau Mas Hari masih ada yang mau disampaikan lagi, Silakan. Mas? Mungkin Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk memberikan sedikit kesimpulan. Jadi dalam hal ini penelitian psikologi itu biasanya yang diteliti adalah variabel dari node atau good actor yang dititik kaitannya. Tapi kalau dalam jejaring, relasi antar nodes ini yang merupakan kumpulan dari sejumlah titik dengan garis nanti akan membentuk jejaring. Dalam jejaring, relasi yang lebih dipentingkan, sehingga kalau kita melakukan analisis jejaring ini, kita bisa dapatkan tadi gambaran jejaringnya, baik secara visual, 3 dimensi bahkan, kalau mungkin komputernya support lebih keren lagi. Kemudian ada karakteristik dari strukturnya, baik secara individual, dan tadi pertanyaan terakhir juga terkait dengan subkelompok dari jejaring. Kemudian ada yang bisa dibuatkan menjadi model, baik mungkin yang agak rumit tentang matematika, dan mungkin kita akan lebih banyak menggunakan yang statistik. Penerapannya saya pun juga sebetulnya baru sadar ternyata banyak sekali yang bisa dilakukan dengan analisis jejaring ini. Sangat-sangat luas, misalkan dari terorisme, jaringan terorisme, tracking COVID, mungkin telekomunikasi, bahkan yang mungkin sekarang lagi banyak ramai itu influencer itu. Jadi kita bisa lihat siapa yang influence-nya lebih banyak dengan cara, sehingga sangat membuka kemungkinan kita melakukan penelitian untuk menjadi dasar bahkan untuk pengambilan keputusan dari gambar jejaring yang ada. Harapannya dengan makin banyak penelitian tentang jejaring, karena memang didukung dengan ketersediaan software R ini, maka Bapak Ibu bisa terdorong untuk melakukan penelitian ya. Mas Ari, terima kasih suguhannya hari ini tentang analisis jejaring. Oke, sama-sama. Informasi untuk dari link rekaman e-certificate nanti akan dikirimkan oleh panitia, yang dikirimkan melalui email yang Bapak Ibu daftarkan ketika. Untuk informasi Research Day Series 2002 di bulan berikutnya, nanti akan dipublikasikan melalui media sosial Fakultas Psikologi UI, atau mungkin kalau dari panitia saat ini sudah ada rencana untuk minggu depan bisa disampaikan, atau mungkin kalau yang dari grup ini bisa di WhatsApp grup juga. Kita ke Prof virtual untuk Mas Hari. Terima kasih Mas Hari, ke Prof-nya. Thank you Mas Hari.